Perkenalkan, nama saya Fernando Soda dari jurusan Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai deterministik finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA dengan dosen pembimbing yaitu Roberta Uron-Hurit. Jadi materi yang pertama yaitu DFA. Jadi kita lihat pengertian dulu. DFA adalah mesin otomatis yang pada setiap langkah memiliki satu dan hanya satu pilihan transisi berdasarkan simbol input yang dibaca. DFA dapat didefinisikan dengan menggunakan 5 tuple. Yang pertama, key adalah set berhingga dari state atau keadaan. Sigma set berhingga dari simbol input. Alpha adalah fungsi transisi. Q0 adalah state awal dan F adalah state akhir atau finalnya. Setelah kita melihat definisinya, kita masuk ke contohnya, yaitu kita misalkan kita memiliki DFA dengan mengenali string biner yang berakhir dengan 01. Jadi yang pertama yaitu Q sama dengan Q0, Q1, Q2. Sigmanya 0 dan 1. Setelah itu kita masuk penginputannya. Yang pertama Q0, jika kita input, kita langsung lihat pada gambarnya. Jika kita lihat Q0 keadaan awal, jika kita input 0, dia akan outputnya kembali ke 0. Sedangkan kalau kita input 1, maka dia akan ke 1. Setelah itu pada Q1, jika kita input 1, maka dia kembali ke Q1. Kalau kita input 0, maka dia lanjut ke Q2. Pada Q2 ini adalah state akhirnya. Kalau kita input 0 pada Q2, maka dia akan kembali ke Q1. Kalau input 1, maka dia kembali ke Q1. Setelah itu kita lihat NFA. Pengertiannya adalah mesin otomatis di mana untuk setiap langkah mungkin ada beberapa pilihan transisi berdasarkan simbol input yang dibaca, atau bahkan transisi epsilon atau tanpa input. NFA juga didefinisikan menggunakan 5 tuple. Yang pertama, Q sama dengan Q adalah set berhingga dari state atau keadaan. Sigma adalah set berhingga dari simbol input. Kemudian fungsi transisi, kemudian Q0 adalah state awal dan V adalah state akhir. Untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh. Pada contoh, misalkan kita memiliki NFA untuk mengenali string biner yang mengandung substring 01, yaitu Q-nya Q0, Q1, dan Q2. Sigmanya 0 dan 1. Lebih pahamnya kita lihat pada gambar, dimana kita mulai dengan Q0 atau state awalnya, Q0. Jika kita input 0, maka dia kembali ke Q0. Jika kita input 1, maka dia ke Q1. Setelah pada Q1 kita input 0, dia akan ke Q2. Pada Q2, jika kita input 0, dia kembali ke Q2, dan kita input 1, dia akan kembali ke Q2. Q2 merupakan state akhirnya. Mungkin hanya itu saja pengenalan materinya. Sekian dan terima kasih.